tenanya, tak senggut teman-tenanya. Bocah angon, peneno blimbing kui, lunyu peneno, kanggo basudodotiro, kanggo basudodotiro, dodotiro, kumintir badaing pingi, dodomono jumatono, kanggo sebo mengkosore, kanggo sebo mengkosore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surao suraio sampurasun. Sugeng dalu sedherek-sedherek mugia rahayu bagja salawasna. Alhamdulillah malam ini Sastri Padepokan Katulistiwa baru saja latihan nembang. Kami kedatangan tamu dari kejauhan, namanya Simbah Robin. Nah, itu yang lagi melambai-lambai. Orangnya misterius, lucu, pokoknya nggak bisa ditebak. Nah, malam ini kami kerawuhan Simbah, kita udah rasa obrol-obrol sambil sinau. Mbah, pripun kabarnya Mbah? Mas, saya Damang, kumaha damang. Tadi dulur-dulur udah lihat bagaimana para sastri menyanyikan atau menembangkan tembangan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Judulnya itu Lir Ilir atau Ilir Ilir. Itu tembangan mistik. Umurnya sudah hampir 7 abad. Sudah bertahan segitu lama dan menyimpan begitu banyak rahasia yang belum dibongkar semua. Paling beberapa kalangan aja yang mengetahui rahasianya. Selebihnya tinggal jadi dolanan anak-anak, katanya begitu. Nah, nanti kami akan berusaha membicarakannya pelan-pelan buat kita semua, biar bagaimanapun tuh khasanah leluhur kita sendiri. Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan hidupnya di eranya pergantian Majapahit dan Kesultanan Demak. Beliau menjadi suksesor dari Sultan Raden Patah, dari Brawijaya V ke Raden Patah, yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak. Kesultanan yang kemudian dikenal sebagai salah satu kemaharajaan Islam terkuat yang ada di Nusantara. Sebelum kita lanjutkan obrol-obrolnya, mungkin ada kalian yang mau bertanya atau apa gitu. Gimana, ya? Apa? Mau duluan? Sepuh. Ada? aku mau nanya, Bang. Ya, apa? Itu kalau lir-lir itu artinya emang apa ya, Bang? Ya, lir-ilir itu artinya kalau dicari padanan dalam bahasa Indonesia itu memang agak sulit, karena itu semacam muwarah atau bahasa yang dibuat khusus sama Kanjeng Sunan. Kita nggak punya padanannya, tapi kira-kira kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita hari ini itu ilir-ilir itu petuah bijak yang disampaikan sambil angin sepoi-sepoi gitu. Karena dulu Kanjeng Sunan tuh waktu mau bawa ke para petani di Nusantara itu kan nggak bisa ayo kumpul-kumpul kan kayak gitu. Harus pakai caranya mereka. Apa ya, mereka senangnya di sawah, di kebun, ya didatangi sawahnya. Datangnya itu waktu itu setahuku sore-sore, waktu rembang petang senja gitu ya. Kanjeng Sunan datang, ada apa, lagi apa, sambil berwarah. Terus kemudian Kanjeng Sunan terpikir, oh kalau dibikin tembang menarik nih, diajari si para petani itu untuk nembang ini.
Awalnya itu temang-temangan di pematang sawah, lama-kelamaan dibawa ke masjid. Untuk membawa mereka ke masjid itu dikasih temangan itu, besok Kanjeng Sunan nggak nongol, kecarian. Kan Kanjeng Sunannya sudah di Masjid Demak. Oh, Kanjeng Sunan ada di masjid, mereka datang, mau masuk masjid itu kaki dulu, diajari wudhu. Mau udah sampai di masjid, sebelum duduk sholat tahiyat dulu. Sudah sholat tahiyat baru duduk, baru sholat wajib asar dulu, baru duduk begitu. Jadi ceritanya gitu kalau ilir itu terjemahannya begitu. Nggak tahu kalau si Mbak Robin punya versi lain, monggo Mbak. Matur nuwun. Justru saya datang ke sini malah nggak tahu apa-apa. Bener-bener misterius. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ya bisa kumpul sama teman-teman dan membahas tentang leri-leri ini. Bahkan leri-leri sendiri itu apa? Meskipun itu sudah mendarah daging dari saya sejak kecil itu nggak tahu, baru kali ini kira-kira itu ya semacam angin sepoi-sepoi gitu ya. Aku tangkap malah cuma angin sepoi-sepoi yang membuat kita mengantuk. Benar, saya justru tidak tahu itu leri-leri itu apa. Nah, kan bener kan tuh Lur, bagaimana si Mbak Robin itu misterius tadi terbukti. Jadi saya nggak ngarang-ngarang. Nah, kalau kita teruskan dari ilir tandure wosumilir, tandur itu artinya nanam. Nanam apa? Ya nanam itu padi, palawija, apa aja yang bisa ditanam di zaman itu ya. Pokoknya tandure wosumilir. Tandure wosumilir itu hidup itu ditanamkan sama Gusti Pangeran. Ditanamkan di dalam kehidupan kita di bumi ini, di ibu bumi Bapak Langit. Tandure wosumilir ditanam terus kemudian tumbuh. Tandure wosumilir terus tak hijau, dilihat sejauh mata memandang hijau semua. Hijau itu apa? Bukan padinya doang, alam semesta ini. Makanya di dalam Islam ada semacam doktrin warna yang disukai atau warnanya Tuhan itu konon katanya hijau. Warnanya Tuhan, jangan kamu bayangkan Tuhan warnanya hijau, bukan. Tuhan cenderung atau identik membuat ciptaannya itu berwarna hijau. Lanjutannya tak senggot temanten anyar, temanten. Jadi udah hijau, hidupnya ditanam dan tumbuh. Itu senangnya itu orang hidup harusnya seperti pengantin baru itu. Kira-kira gitu. Jadi Kanjeng Sunan tuh pakai contoh yang simpel-simpel. Siapa yang pernah manten, masih kalau anyaran masih senang. Bunga gitu. Nah, harusnya hidup tuh kayak gitu kata Kanjeng Sunan. Setiap hari kamu seperti manten anyar. Paham sampai di sini? Tak senggoto manten anyar terus tak juro tak senggoto manten anyar terus bocah angon itu maksudnya kita semua ini anak cucunya Adam. Bocah angon, kita ngangon gembala yang diri kita sendiri dan alam raya. Apapun yang dititipkan sama Gusti Pangeran harusnya kita angon ya. Anak, adik, kakak, orang tua, tetangga, ibu, dulur-dulur, semua itu. Dulur-dulur ini termasuk pohon-pohonan, ya air, ya tanah. Itu diangon, dijaga, digembala. Terus penekno blimbing kui. Kenapa yang ditunjuk sama Kanjeng Sunan tuh blimbing? Penekno blimbing ku artinya dipanjat itu pohon blimbing. Kan aneh. Masa pohon blimbing disuruh manjat, kenapa nggak pohon duren, nggak pohon manggis, nggak pohon pepaya? Tapi artinya penekno blimbing kui itu blimbingnya itu artinya 5, karena blimbing kan punya 5 bagian ya. Yang pernah makan blimbing tahu itu ada 5, maksudnya kamu pelajari yang 5 itu. Kata Kanjeng Sunan, apa yang 5? Sedulur papat, kelima pancer, 4 saudaramu, 5-nya kamu. Air, angin, api, udara. Di dalam Islam kita sebutnya sholat. Ya, nanti itu kapan-kapan kita babar lagi. Disuruh pelajari yang 5 tadi, nggak mungkin kita jelaskan malam ini. Intinya pelajarilah yang 5 yang ada dalam dirimu itu. Ada air dalam diri kita, ada api, ada angin, ada udara. Kalau api menimbulkan amarah, kalau air menimbulkan kesegaran di dalam diri, kalau tanah menimbulkan manggon. Kita punya rumah tuh diam di rumah, kita punya kampung jaga kampungnya, kita punya negara jaga negaranya. Terus apa lagi? Udara itu sumber kehidupan. Nggak ada udara, semua makhluk di jagat raya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah yang kelima kita, makanya 4 ini diberesi, 5-nya mesti panjang gitu kira-kira. Penekno blimbing kui, terus
lunyu penekno. Manjatnya harus hati-hati. Padahal manjat pohon belimbing nggak perlu hati-hati ya, nggak kayak kita manjat pohon durian ya, atau nggak kayak kita manjat pohon kapuk ada duri-durinya. Terus ngapain hati-hati manjat pohon belimbing? Ya kan? Tapi itulah maksudnya kanyusuran, karena itu licin. Licin tuh gampang tergelincir gitu, Mam. Kalau kita ngaji 4 ini sama ngaji diri, kalau nggak hati-hati, niscaya kamu mudah tergelincir. Apa? Habis lunyu-lunyu pengen apa? Dodo tiro. Sebelum kanggo baso dodo tiro, kalau kita belajar yang 4 ini, yang kelima kan kita. Misalnya kamu udah belajar 1, terus merasa bisa, oh ternyata aku udah mengerti cara mengendalikan marah dalam diriku. Itu nanti kamu terjebak lagi. Terjebak sama apa? Kesombongan. Makanya katakan yang sunan hati-hati. Ya, betul. Terus kanggo baso dodo tiro untuk membahas itu, jadi semua pelajaran itu untuk membersihkan dirimu. Dodo tiro itu maksud pakaian. Kita nggak punya contoh, tapi kalau yang pernah ngeliat pakaiannya petani zaman dulu tuh yang pakai lurik itu, lurik surjan, nah itu disebutnya dodo tiro. Makanya dodo tiro itu simbol, maksudnya ya dirimu ini kan yang terlihat di luar kan pakaiannya atau apa yang kamu punya. Kalau yang kelihatan di luar itu sudah hancur, orang agak punya pendapat yang berbeda dengan apa yang kamu lihat ini, kira-kira gitu. Terus kanggo baso dodo tiro kumitir bedak ing pinggir. Nah ini aneh nih. Jadi kalau kita anggap aja nih dodo tironya, katakan Yunan kayak jahitannya robek di pinggir. Aneh ya, masa ada baju disuruh merobek pinggirnya sama Kanjeng Sunan. Aneh itu. Nah tapi maksudnya gini, kalau kamu udah punya ilmu, ada yang perlu kamu sampaikan ke orang-orang, ada yang perlu kamu simpan sendirian. Nggak perlu diumbar-umbar. Jangan-jangan ketika kamu sampaikan ke orang-orang, orang-orang itu belum tentu terima. Makanya perlu hati-hati di depannya. Kalau kamu sudah hati-hati, yang kamu simpan di sini tetap di sini, yang keluar di sini keluarnya lain lagi. Sesuai kepentingannya. Kalau dalam bahasa Islam itu bil lisani kaumihi, sesuai dengan bicara bahasa kaumnya. Itu ya. Terus dodo tiro bedak ing pinggir, dondomono drumatono kanggo sebo mengko sore. Dondomono perbaiki ya. Tadi kan sudah dirobek nih, disuruh jahit. Maksudnya kamu ngomong tuh jangan sembarangan. Karena aji ning diri ono ning lati kalau kata orang Jawa itu. Jadi selamatnya diri kita itu tergantung di lisanmu. Jadi jangan sembarangan ngomong kalau udah punya ilmu. Sudah kita robek untuk nyimpan ilmunya, kita keluarin lagi, sembunyikan di mulut. Kalau dalam bahasa yang lain lebih baik bocor di perut daripada bocor di mulut. Kira-kira kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk mandi nanti sore. Kenapa nanti sore? Bukan seperti kamu pulang dolan, ulin, mandi habis main layangan, bukan. Mandinya itu mandi mayatnya itu. Di sore itu dimaksudkan sama Kanjeng Sunan, kalau kita sudah disenja usianya, bekal mandimu tadi itu, ilmu itu. Apa yang dimandikan? Ya itu seluruh laku lampah dalam kehidupanmu terbukti ketika kamu wafat. Orang-orang akan datang, entah begitu banyak orang atau tidak sama sekali, tergantung bagaimana laku lampah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa lagi? Mumpung padang rembulannya, mumpung jembar kalangan, mumpung padang, mumpung terang, mumpung masih ada waktu. Kenapa rembulan? Karena di malam hari orang-orang itu biasanya memilih tidur, bukan memilih sinau, bukan memilih ngaji dirinya, tapi milih bobo. Siang-siang mereka udah sibuk kerja. Itu kan cara Kanjeng Sunan ngingetin orang untuk tahajud, untuk tafakur, untuk menekuri dirinya, ya, menggali apa yang disimpan sama Gusti Pangeran di dalam diri kita. Mumpung kamu masih punya waktu, mumpung waktunya masih ada, kamu ada di ruang yang disebut hidup, ayo dirayakan. Yo surao surah. Iya. Aneh memang bahasanya itu. Dicari dalam bahasa Jawa nggak ketemu terjemahannya. Tapi kira-kira yo surao surah itu maksudnya ayo dirayakan uripnya gitu. Sudah dikasih hidup, nggak jadi kancil, nggak jadi ular, nggak jadi biawak. Kamu jadi manusia, bisa berpikir, bisa merasa, bisa berbuat, dikasih kersa sama Gusti Pangeran, melakukan sesuatu yang kamu mau, seolah-olah dirayakan, disyukuri, dinikmati, ditresnani atau dicintai.
diikhlaskan apapun yang terjadi. Nah itu yang berat. Kalian yang masih pada kecil-kecil gini, nanti kalau sudah sampai di usia aku atau di usia Simbah, mungkin pemahamannya jadi berbeda ketika kamu masih kecil-kecil seperti sekarang. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang supaya adil nih Simbah, kita tanya versinya Simbah itu gimana? Ya kalau Simba apa ya? Pokoknya yang jelas tidak ada yang bisa ditekan ya dari omongan Simba ini. Ya, kalau mau nih supaya aman, kayak wedhus itu loh, kambing itu enggak yemin tuh. Di kemah-kemah ada yang ketelan bagus, yang bagus kan dikeluarin, bisa ditelan. Justru beruntung banget ada di sini itu menggali asana tentang lir-lir. Saya itu kalau bayangin kalau misalnya ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo itu tuh aku mau tanyain Kanjeng Sunan ini maksudnya apa sih? Orang kalau misalnya ini sedulur yang ada di sini nih main ke Jawa itu kan anak-anak kecil itu sudah pada tahu lagu lir-lir sejak kecil sudah, nah pokoknya sudah hafal banget lah, istilahnya mendarah daging. Nah tapi seperti yang Kang Reno tadi sampaikan, banyak sekali takwil. Ini sedulur semua yang ada di sini juga boleh menakwilkan, karena udah nggak ada tanggung jawab lagi sama Kanjeng Sunan Kalijogo kan. Paling tinggal kirim doa aja. Sepanjang itu menurut saya, sepanjang itu baik, lakukan saja kali terus dan terus. Nah kali ini kalau menurut saya sih, saya ingin menghubungkan lir-lir ini dengan zaman sekarang nih. Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai putra Nusantara yang besar dan kaya dengan segalanya deh, mulai dari budaya, alam. Aku kira kita tanah surga itu kan betul. Jadi tapi kok kondisinya tidak betul. Itu yang jadi pertanyaan. Dari lagu lir-lir itu saya hanya menangkap, bukan hanya ya, saya lebih cenderung untuk melihat ini nih. Di situ ada belimbing ya. Saya bayangkan belimbing itu kan biasanya pinggirnya ada berapa? Ada 5 ya. Pinggirnya ada 5. Itu kalau kira-kira kalau dipotong itu kalau kita lihat seperti apa ya? Bintang. Nah, seperti bintang. Jadi saya bayangkan itu kalau kita berada di kegelapan malam itu kira-kira yang memberikan penunjuk supaya tidak tersesat selain bulan, Bintang. nah Benar. sebagai penerang itu. Saya bayangkan begitu tuh. Dan harus bintang apa nih, atau berwujud apa nih bintang ini nih, supaya kita selalu pegang sehingga kita hidup di bumi Nusantara ini bisa seperti apa yang mungkin Kanjeng Sunan cita-citakan. Saya sih membayangkan bintang itu adalah kalau sekarang itu Pancasila. Jadi mohon maaf ini Kanjeng Sunan kalau tafsiran saya salah, saya juga asal nyeplos saja kan, asal ngalir saja. Iya. Jadi Pancasila, kita akan negeri ini akan sejahtera, akan Maharipa Loginawi itu kalau kelima Pancasila itu kita uri-uri, kita laksanakan, kita pegangin lah sebagai pedoman hidup kita sebagai bangsa ini. Kira-kira begitu kalau menurut Simba nih. Jadi apa ya, kita berketuhanan yang Maha Esa itu tidak hanya ngomong, Praktekin. iya itu harus dipraktekin dengan buktikan dong. Lu kalau berketuhanan yang Maha Esa itu berkemanusiaan apa enggak? Kalau hanya sekedar lu bertuhan nih, tapi
sama teman aja kagak peduli. Nah bagi Sindah itu bukan itu gitu Bukan itu. ya, ya. Bukan keinginanku, bukan begitu ya, kayak gitu. Nah ini harus dibuktikan nih, nggak bisa ya kita ngomong ketuhanan setelah berkemanusiaan Persatuan. selanjutnya. Persatuan Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa berkemanusiaan ini? Ya kita ini belajar mengasahkan peduli sama teman, minta kasih, harus suka, jangan sedikit. Salah lu, salah lu, jangan sedikit nyalain dong. Nah biasanya kalau kita penunjuk ini tempatnya mengarah ke Kita, benar, kan? benar. Oh benar. Mantap itu. Nggak boleh tuh kayak gitu. Nah, Iya, sudah asih saya. Asih. ya itu maksud Sinda, maksud Sinda itu betul. Setelah kita saling mengetahui sesama, terutama kan pasti udah mengenal diri sendiri dulu ya. Nah, itu baru oh ya tidak ada yang prinsip kita tidak bisa kita paksakan ke orang lain. Caranya untuk memecahkan suatu masalah bagaimana? Jangan voting, iya dong, jangan voting. Sekarang benar. akhirnya yang terjadi ya presiden hasil voting itu kan gimana coba, iya tahu sendirilah, aku nggak mau cerita ya. Musyawarah. Nah dari musyawarah itu kan pasti ada yang mengalah, harus ada yang mengalah, tidak boleh saling kepentingan tuh, berat otot, adu Egoisan. nah itu nggak boleh tuh ya, harus ada yang mengalah, baru nanti muncul ya demi keadilan itu kita harus berkorban untuk mengalahkan ego kita, mengalahkan kita bermusyawarah, dirembuk bareng-bareng, ya istilahnya bergotong royong lah. Kalau bapak proklamator kita mengatakan yang Anda diperas itu hanya satu, ya udah gotong royong itu sudah selamat dah. Nah, kira-kira begitu. Jadi wujud berketuhanan yang Maha Esa, kalau dia melupakan kegotong royongan, wah Ngomong kosong itu, Mbak. apa namanya itu, silakan disimpulkan sendiri. Kira-kira begitu dari Sinda ini. Siap. Nah, Matur ikut nuwun, pada Mbak. yang lain. Nuhun. Digayemin, kalau bagus ditelan, kalau nggak bagus dimuntahin saja. Siap. Oke. Demikianlah sedulur sedayana dan sanak yang saya cintai dan kami banggakan. Ini Sastri Padepokan juga adalah siswa Atma Nagari, ada yang alumni, ada yang masih sekolah. Semoga sekolah ini bisa menjadi corong peradaban, mercusuar peradaban bagi kebudayaan Indonesia ke depan. Mereka inilah adalah generasi muda yang masih bisa kita harapkan untuk melanjutkan perjuangan poro kini sepuh dan poro luhur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan Padepokan Katulistiwa yang tercinta. Semoga menjadi amal baik bagi kita semua dan kita bisa mewujudkan apa yang tadi kami bincangkan dan sedulur sekalian dengar. Semoga lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih dari saya. Jangan lupa berbahagia. Rahayu. Sagung dumadi. Kumitir bedaing pinggir ngono lumatono kanggo sepo mangko sore mumpung pada remulane mumpung jembar kalangane yo sura o surai